Halo teman-teman, Hao, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Teman-teman, hari ini seperti janji saya di video sebelumnya, saya mau cerita tentang penguasa tiga alam, San Quan Tati. Sesuai namanya, San artinya tiga, berarti ada tiga dewata di sini. Dan tiga alam yang dimaksud adalah alam langit, alam bumi, dan alam air. Tian Quan adalah dewa penguasa langit yang menguasai peredaran matahari, bulan, bintang, hawa, udara, dan benda langit lainnya. Setiap tanggal 15 bulan 1 Imlek atau yang dirayakan sebagai hari festival Lentera, Yuan Xiaojie, atau kalau di Indonesia disebut sebagai Cap Gome, Tian Quan turun ke dunia untuk berbagi berkah kepada umat manusia. Gelar lengkapnya adalah Shang Yuan, maka tidak heran kalau festival Lentera juga disebut sebagai Shang Yuan Jie, dan hari tersebut dianggap sebagai hari ulang tahun Tian Quan. Sebagai tambahan, Tian Quan juga sering dikaitkan sebagai Yu Huang Tati atau Kaisar Giok, dewata tertinggi yang melaksanakan pemerintahan alam semesta. Ti Quan adalah dewa penguasa bumi yang berkuasa atas manusia, tumbuhan, hewan, dan semua ciptaan lainnya yang ada di bumi. Dewata ini turun ke dunia untuk mengatur banyak hal seperti kelahiran, kematian, hasil panen, tempat-tempat sunyi untuk roh manusia ke akhirat, dan pengampunan dosa setiap tanggal 15 bulan 7 Imlek yang merupakan hari Chong Yuan Jie, festival hantu lapar. Karena itu, gelarnya dalam bahasa Indonesia adalah penguasa bumi tingkat menengah yang datang ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Dan tanggal tersebut, tanggal 15 bulan 7 Imlek itu dijadikan sebagai hari ulang tahun Ti Quan. Shui Quan adalah dewa penguasa air yang menguasai peredaran air termasuk hujan, banjir, sumber mata air di pegunungan, sungai, lautan, dan juga yang mengatur angin yang membawa hujan. Beliau turun ke dunia untuk mengatur peredaran air dan membebaskan manusia dari berbagai musibah yang berhubungan dengan air setiap tanggal 15 bulan 10 Imlek atau disebut sebagai Xia Yuan. Gelar San Quan Tati adalah gelar yang diberikan oleh Yuan Shi Tianjun, Mahadewa pertama dari tiga Mahadewa atau tiga Mahasuci yang dalam bahasa Mandarin disebut sebagai San Qing. Sebutan San Quan merupakan sebutan yang diartikan sebagai pemberi berkah, pengampunan dosa, dan pelindung dari bencana atau peperangan. Sebutan lainnya adalah San Yuan yang merupakan sebutan penghormatan kepada tiga orang kaisar purba yaitu Yao, Shun, dan Yu. Kaisar Yao adalah salah satu dari tiga maharaja dan 5 kaisar yang memerintah Tiongkok antara tahun 2357 sampai 2258 sebelum Masehi. Seorang kaisar yang sangat terkenal karena kesederhanaan dan perhatiannya terhadap rakyat. Konon ia tidak tinggal di istana yang mewah, melainkan di sebuah rumah sederhana yang beratap rumbia. Pakaiannya pun sederhana, begitu juga dengan makanannya. Sebagai kaisar, Yao dibantu oleh menteri yang handal. Salah satunya adalah Shun yang menjabat sebagai menteri pendidikan. Ketika Kaisar Yao mengundurkan diri dari tahta, Shun ditunjuk sebagai penggantinya. Jadi yang menggantikan tahtanya ini bukan anaknya. Namun Shun ini sebenarnya juga adalah menantu Kaisar Yao itu sendiri. Seseorang yang berbudi dan berbakti kepada orang tuanya. Shun memerintah sekitar tahun 2225 sampai 2208 sebelum Masehi. Ia bekerja keras untuk menyejahterakan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi bencana banjir yang dahsyat sehingga banyak rakyat yang tewas dan kehilangan tempat tinggal. Lalu muncullah sosok Yu yang kemudian berhasil menanggulangi masalah itu. Yu kemudian berada di posisi terdepan dalam memimpin rakyat di 9 provinsi yang terkena musibah. Ia bekerja keras membuat saluran air dan mengeruk dasar sungai hingga banjir perlahan-lahan surut. Melihat jasanya yang besar kepada rakyat, Shun lalu menyerahkan tahta kepada Yu yang mulai memerintah sekitar tahun 2205 sampai 2198 sebelum Masehi. Rakyat memuja ketiganya sebagai para dewa pelindung kehidupan yang mengawasi perbuatan baik dan buruk manusia. San Quan Tati juga biasa disebut sebagai San Che Kung, sementara dalam istilah Hokkien, San Quan Tati dibaca sebagai Sam Quan Tai Ti. Kalau dalam bahasa daerah lainnya apa ya? Teman-teman yang tahu boleh silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Xie xie dacha, zaijian.